selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan trader dimanapun teman-teman berada saat ini. Senang sekali di Newbie Trainer kembali bisa menyapa teman-teman dengan berbagi sharing pengalaman dan berbagi pengalaman tentang penggunaan bot haki saham IDX. Nah, untuk kesempatan kali ini Newbie Trader ingin membagi pengalaman Newbie Trader, yaitu tentang suatu teknik trading swing ya, teknik trading swing yang dimana teknik trading ini kalau menurut Newbie Trader ini teknik trading yang sangat simple, nggak pakai ribet, dan Newbie Trader yakin kalau teman-teman yang baru menggunakan bot haki saham IDX pasti bisa memanfaatkan haki saham IDX dengan menggunakan teknik trading swing ini. Nah, teknik ini apa namanya? Teknik trading ini adalah dikenal dengan sebutan teknik trading with pixel ya. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa mendownload teknik trading ini, bagaimana cara menggunakannya itu di bot haki saham IDX. Nanti teman-teman silahkan cari di sana. Oke, saya langsung to the point ya. Sebenarnya apa sih teknik trading with pixel ini? Teknik trading with pixel ini yaitu sebenarnya adalah prinsip dasarnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kenaikan harga yang berkelanjutan. Ya, intinya adalah kita follow the trend. Ya, intinya di situ. Nah, untuk trading ini kenapa saya bilang sangat simpel sekali? Dia hanya menggunakan 3 indikator dasar aja ya. Teman-teman hanya menggunakan 3 indikator dasar aja untuk menggunakan teknik trading ini. Nah, apa itu? Pertama adalah teman-teman bisa menggunakan indikator Guppy Oscillator yang di atas ini ya, teman-teman. Ya, Guppy Oscillator ini kalau teman-teman mau men-setting chartingnya dengan kode I39 ya. Kodenya I39. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kita melihat bagaimana tren pergerakan harga saat ini. Apakah dia sedang tren bagus, positif atau negatif? Dia naik apa turun? Ya, itu pertama. Nah, yang kedua adalah kita menggunakan indikator monthly price box ya. Jadi garis ini, garis biru ini, ya, lalu ada garis tengah ini, sama garis coklat di bawah ini. Ini adalah monthly price box. Nah, kalau teman-teman mau men-setting chartingnya, teman-teman bisa mengetik kode I40 ya, I40. Nah, ya, lalu yang terakhir indikator yang kita gunakan yaitu indikator pixel ya. Garis yang merah, kuning, biru, hijau ini ya. Ini adalah indikator pixel. Nah, indikator pixel ini ada 3 box kecil ya, ada 3 box kecil ya. Ada 3 box kecil. Nah, box yang di atas ini, yang paling atas ini mengindikasikan tentang trennya saham itu. Jadi ini box untuk kita mengindikasi tren yang sedang terjadi di saham itu. Nah, tren ini sebenarnya bisa kita anggap bagaimana kita melihat kecepatan pergerakan saham itu ya. Ya. Nah, berikutnya box yang di bawah itu ya, yang di tengah itu adalah box yang menunjukkan volume yang sedang terjadi ya. Jadi intinya sebenarnya itu adalah minat ya, minat orang-orang terhadap saham itu. Semakin banyak orang-orang yang bertrading di situ, maka volumenya akan naik. Makanya ditunjukkan di box yang di tengah. Nah, lalu yang terakhir yaitu di bawah itu yaitu box yang menunjukkan momentum ya. Box yang menunjukkan momentum. Jadi momentum ini sebenarnya signal lah ya, signal kita buy atau sell. Intinya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi 3 itu aja. Nah ya, untuk pixel ini teman-teman untuk untuk chartingnya teman-teman bisa mengetik kode O3 ya. O3 ya. O3 teman-teman bisa mengetik O3. Nah, jadi itu ya, kita hanya menggunakan 3 indikator ini untuk kita melakukan trading by pixel. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan bagaimana sih kita men-setting chart untuk trading by pixel ini ya. Untuk trading by pixel ini teman-teman men-setting chartnya itu di template ya. Ini teman-teman bisa simpan di template, yaitu garis miring DC spasi lalu O3 koma
lalu I39, lalu I40, dan set 90. Set 90 ini maksudnya adalah zoom ya. Teman-teman, Pak Mansu merekomendasikan zoomnya itu 90 candle. Itu untuk kalau kita menggunakan teknik trading ini. Karena teknik trading ini dikenalkan oleh Pak Mansu ya sendiri. Nah, itu setelah teman-teman simpan, nanti teman-teman enter, dan pada saat teman-teman menggunakan chartnya akan seperti ini nanti tampilannya ya teman-teman. Nah, itu untuk setting charting. Nah, berikutnya screening yang kita pakai untuk mencari sahamnya apa, Pak? Screening yang untuk kita mencari sahamnya apa, bro? Nah, screening yang kita gunakan yaitu garis miring SCR spasi peak 7 ya, garis miring SCR spasi peak 7. Nah, itu adalah screening untuk kita mencari saham-saham yang kita ingin menggunakan metode ini. Nah, ini saya tunjukkan ya. Saya men-screening saham kemarin pada saat tanggal 4 malam ini. Tanggal 4 malam saya screening. Nah, berikutnya saya dapat 2 saham ya. Ini saya cuan lebar di saham ini tadi pagi. Ya, ini tanggal 5, saya rekaman tanggal 5 malam nih. Tadi pagi saya lumayan cuan lebar di sini dengan menggunakan teknik ini ya. Nanti saya akan tunjukkan buktinya. Nah, itu ya, setelah teman-teman screening dan dapat sahamnya, lalu ngecek, pertanyaannya adalah bagaimana kita belinya, bro, ya kan? Bagaimana kita mau beli, lalu TP-nya seperti apa, lalu stop loss-nya di mana ya. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Ada satu rule ya, ada satu rule dasar yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman untuk menggunakan teknik trading ini. Rule-nya adalah pada saat teman-teman sudah mendapatkan sahamnya, pastikan saham-saham yang teman-teman dapatkan itu adalah saham yang uptrend. Ya, saham-saham yang uptrend atau saham-saham yang dia uptrend namun sedang koreksi. Ya. Jadi pastikan rule ini. Kenapa? Karena ini biasanya saham-saham yang memberikan profit yang sangat memuaskan buat saya. Saham-saham yang seperti ini tipe-tipe. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita membelinya, bagaimana kita membeli ya, bagaimana kita membeli, lalu stop loss-nya di mana, lalu TP-nya di mana. Nah, perhatikan, ini penting ya teman-teman ya. Pertama, pastikan ketiga indikator ini terpenuhi ya, seperti saham Bina ya, tadi pagi saya cuan di sini ya, indikatornya itu terpenuhi, di mana pertama, gupi oskilatornya itu golden cross. Ini bukan golden cross lagi, ini udah crossing ya. Ya, perhatikan oskilatornya mengcross triggernya. Itu pertama. Kedua, harga tutupannya di tanggal 4, harganya itu break di atas garis middle. Ya, break di atas garis middle dan tutupan di harga di atas garis middle. Lalu yang terakhir yaitu pixel ketiga-tiganya adalah hijau. Nah, ini yang akhirnya membuat keputusan saya membeli saham ini. Nah, cara belinya gimana? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Cara belinya, apabila teman-teman membeli saham dengan teknik trading by pixel ini, dan teman-teman membeli saham di garis break yang di middle, ya, membeli saham yang harganya break di garis yang middle, maka stop loss-nya teman-teman adalah di garis lower-nya, di garis support-nya ya. Garis lower-nya ini adalah titik stop loss kita. Ya. Nah, TP-nya di mana? TP-nya ada di garis atasnya. Ya, idealnya di sini. Itu kalau teman-teman membeli yang break harga middle. Jadi stop loss-nya di sini di bawah ya, lalu TP-nya ada di garis ini. Apakah bisa lebih, bro? Bisa, teman-teman. Bisa. Ya, makanya teman-teman pada saat dia break atas ya jangan langsung jual, nanti lihat dulu kondisinya seperti apa. Apakah dia lanjut apa tidak ya. Ya, itu yang pertama. Kalau kita membeli di harga yang break
middle. Targetnya di sini, target pertama lah ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita membeli saham yang breaknya upper? Kalau teman-teman membeli saham ya di mana harganya break di price box-nya yang upper, ya tentunya semuanya terpenuhi ya, tentunya triggernya oskilatornya terpenuhi ya, oskilatornya berada di atas ya. Lalu ketiga-tiganya itu pixelnya berwarna hijau dan ini dia break ya, dan harganya break di atas upper. Nah, targetnya stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman ada di garis tengahnya ya. Di sini kan tadi ada garis anggap aja garis pivot ya, ada garis pivot garis tengah ini. Nah, di sini yang ini tidak ada garis ya. Harusnya ada garis di sini. Nah, teman-teman stop lossnya ada di garis itu, garis tengahnya. Ya. Lalu TP-nya di mana, Bro? TP-nya ya teman-teman bisa exit pada saat ya teman-teman bisa exit atau take profit pada saat pixel trendnya yang pixel trend berubah warna ya. Jadi pixel trendnya yang di atas ya, atas kan trend, yang di tengah itu volume, yang di bawah itu adalah volume. Jadi teman-teman exit pada saat pixel yang di atasnya, pixel trendnya berubah warna menjadi merah. Nah, teman-teman exit di situ ya. Loh, nanti kalau lanjut gimana, Bro? Ya, kalau teman-teman yang takut itu lanjut lagi ya, TP-nya jangan semua. Ambil modal dulu ya. Atau TP berapa persen, sesuaikan manajemen, lalu stop loss-nya nanti kita naikkan ya. Ya. Nah, itu teknik bagaimana kita menentukan titik beli dan titik jual. Ya. Ya, jadi simpel ya teman-teman, itu aja sebenarnya. ya kita jadi menggunakan teknik pixel ya simpel, sesimpel itu teman-teman, tidak panjang lebar. Nah, pertanyaannya sekarang, ini si newbie trader udah pernah nyoba belum ya? Newbie trader udah pernah nyoba beli belum dengan teknik ini? Ya, masa hanya bisa ngasih sharing tapi tidak pernah beli ya. Nah, ini saya tunjukkan bukti ya, bahwa trading saya dengan menggunakan teknik ini sudah memberikan banyak sekali cuan ke saya. Ini hanya bukti sedikit aja, ini hanya bukti terbaru ya, tanggal 4 dan tanggal 5. Yang sebelum-sebelumnya banyak banget. Cuman saya hanya cukup memberikan bukti 2 hari terakhir ini aja. Nah, ini adalah trading saya pada saat tanggal 4. Ya. Tadi saya sempat sekilas. Nah, pada saat tanggal 3 siang ya, menjelang penutupan, saya screening dengan menggunakan SCR Pick 7. Saya menemukan 2 saham ya, yaitu EMTK dan MMLP. Nah, setelah saya cek ya, saham yang memenuhi syarat untuk saya masuk itu adalah saham MMLP. Ya, perhatikan. Ya, saham MMLP pada saat tanggal 3 sore ya, ini udah malam. Saya cek ya, dia udah golden cross. Ya, gupi oskilatornya golden cross, lalu harganya tutupan di atas harga middle. Tutupan di atas harga middle ya, dan ketiga pixel itu berwarna hijau. Ya. Saham MLP. Nah, berikutnya pada saat tanggal 4-nya saya kehilangan momen, teman-teman. Karena paginya saya tidak bisa mantau market karena saya pergi ya, saya harus ke sekolahan anak saya, dan saya baru saja pulang siang, dan setelah saya cek ternyata harga sudah terbang. Ya, harga sudah break upper. Ya, dimana ya gupi oskilatornya makin memuncak ke atas dan ini masih tetap hijau. Hanya saja Tuhan kasih berkat saya, kenapa? Karena harga sempat retrace ya pada saat siangnya, pembukaan di sesi keduanya harga retrace ke bawah dan saya masuk di harga 328. Nah, saat ini di sini saham ini masih ada sampai hari ini ya. Ini udah masuk tanggal 6 ya. Ini udah masuk hari Sabtu. Saya masih pegang saham ini. Saat ini floating profit saya di saham ini kurang lebih 3% ya. Kemarin sempat 6% karena tanggal 5 ini saham ini retrace turun. Saya belum jual, kenapa? Karena dia masih hijau
dia masih hijau dan Gupi Omanya tambah buka, tetapi stop loss saya belum disentuh. Kenapa? Karena kembali ke tadi, ke trading plan kita, kalau dia kita beli di break upper ya, stop loss kita ada di garis pivotnya, di garis tengahnya. Nah, stop loss saya belum kesentuh ya teman-teman, dan saat ini saya masih simpan saham ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang barusan masih hangat pagi tadi ya, tanggal 5 tadi pagi-pagi ya. Pada saat tanggal 4-nya saya screening, saya menemukan dua saham, Bina dan INKP. Nah, setelah saya cek secara charting yang memenuhi kriteria itu ya saham Bina. Apa ya? Pertama, lihat Gupi oskilatornya itu udah crossing ya, bukan golden cross lagi, dia udah cross dan udah mulai muncak. Ya, itu menunjukkan bahwa trennya kemungkinan akan tinggi. Nah, berikutnya dia dia break di harga di price middle. Dia break di price yang middle. Lalu ketiganya adalah hijau. Nah, berikutnya ini saya compare lagi dengan screening ini. Ini yang membuat saya yakin bahwa di saham Bina ini nanti tanggal 5 pagi ini saya akan cuan itu. Kenapa? Ya karena ini ya. Dan ini sempat saya sharing di grup Spike ya. Dan saya nggak tahu ada teman-teman pada beli apa enggak. Kalau dia beli ya artinya cuan lebar. Nah, ini perhatikan. Pada saat tanggal 4-nya terjadi penjualan 5 broker itu 600 ribu lot ya, 600 ribu lot. Oke. Nah, si RF membeli 800 ribu lot. Artinya apa? Jualan 5 orang ini semuanya dibeli sama si RF. Itu pertama. Yang kedua adalah net buy pembelian saham ini hampir 2 kali lipat dari net sell. Jadi akumulasinya kuat banget. Nah, ini yang membuat saya yakin bahwa saya akan cuan di Bina ini. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ya, pada saat pembukaan ya, harga langsung loncat. Ya, harga langsung loncat. Saya hanya kebagian di harga 1075. Lalu saya TP di 1145. Karena memang planning saya nih di saham ini adalah scalping ya. Jadi dalam waktu 7 menit saya mendapatkan hampir 7%. Nah, yang hebatnya adalah, yang ngerinya adalah pada saat penutupan siang, ya saya lihat Bina pada saat siang ternyata tutupannya ada di 1250. Ya. Jadi kalau saya nggak jual itu mungkin saya cuannya udah hampir 20%. Tapi itu bukan rezeki saya artinya teman-teman. Rezeki saya ya 7% itu. Ya. Jadi itulah teman-teman. Ini adalah sharing saya bagaimana menggunakan trading simple menggunakan teknik buy pixel ya. Ya, trading with pixel. Jadi kembali lagi bahwa trading menggunakan teknik ini sangat simple. Teman-teman newbie pasti gampang bisa melakukannya. Nah, itu ya teman-teman. Ya, silakan teman-teman coba sendiri, aplikasikan sendiri. Kalau teman-teman masih bingung bagaimana, silakan teman-teman ketik di komen ya. Ketik di komen, tanyakan di komen di video ini, nanti saya akan coba bantu menjelaskan sampai teman-teman juga mengerti. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman yang belum menjadi donatur di Booth Haki Saham IDX segera bergabung dengan kita menjadi donatur ya. Dan jangan lupa juga like, subscribe video ini, bagikan ke teman-teman newbie yang lain yang baru mulai di pasar saham. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.